Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di podcast pertama Majalah Madani kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ini teman-teman. Beliau adalah Habib Dr. Hasan Hussein Al-Jupri MPD. Jadi beliau ini adalah Ketua DPW dari Robitoh Alawiyah Jawa Barat Indonesia, Direktur Maktab Universitas Al-Ahqaf di Indonesia, dan juga pengasuh Ribat Al-Jufri Indonesia. Betul ya, Beb ya? Nah, kali ini kita dalam kesempatan kali ini akan berbincang sedikit banyak dengan Habib Hasan ini mengenai, karena beliau ini adalah Direktur Maktab ya Universitas Al-Ahqaf di Indonesia, akan banyak berbincang mengenai pendidikan Islam di Yaman dan juga di Indonesia juga. Nanti kita bandingkan ya, apa nih yang menjadikan pendidikan Islam di Yaman itu begitu maju, dan juga bahkan Yaman itu dikenal juga dengan kota sejuta wali, Bib ya. Hadramaut itu ya. Hadramaut itu. Nah, jadi pertama-tama gimana nih, Bib? Yaman kan disebut sebagai kota sejuta wali gitu kan. Apa sih sebenarnya alasan utama gitu? Mengapa Hadramaut ini disebut kota sejuta wali, sehingga umat muslim, pelajar-pelajar generasi milenial kita ini harus menuntut ilmu ke Yaman gitu. Mana, Bib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya suatu kehormatan hari ini dapat menjadi narasumber tamu di media ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran saya di sini dapat membawa berkah untuk kita semua, dan terutama kami dapat mengambil manfaat dari media ini. Mengenai tentang Yaman, ya, Yaman adalah satu negara yang mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Yaman menjadi rujukan. Ya, idza hajat alaikumul fitan fa alaikum bil Yaman. Jika terjadi fitnah di sana sini, maka hendaknya engkau berpegang teguhlah kepada Yaman. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan penduduk Yaman, ya, berurut-urut ya, selama 3 kali beliau mendoakan Allahumma barik lana fi yamanina, ya, Allahumma barik lana fi yamanina, ya. Kemudian di riwayat yang kami terima, ya, walaupun ada beberapa riwayat yang berbeda, nah, para sahabat, ya, yang dari Syam berkata wa fi syamina ya Rasulullah. Beliau melanjutkan Allahumma barik lana fi yamanina sampai 3 kali, yang terakhir wa fi syamina. Jadi ini adalah negara yang mendapatkan doa langsung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga terutama kota Tarim yang berada di Hadramaut Yaman itu mendapatkan doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mendoakan agar kota Tarim ini tambutul auliya fiha kama yambutul baql, atau al-hashis atau baql, ya. Saya lupa tepatnya. Yang jelas di situ Sayyidina Abu Bakar mengatakan didoakan agar para wali, ya, para wali yang tumbuh di sana itu seperti rumput-rumput yang tumbuh di tanah. Jadi rumput akan tumbuh segitu banyak, ya, sangat banyak sekali. Dan juga didoakan airnya, ya, diberkahi airnya yang ada di kota Tarim. Nah, ketika kami menuntut ilmu di Yaman, ya, terutama di kota Tarim, betul air yang ada di kota Tarim itu sangat baik sekali. Bahkan
kami minum langsung dengan tangan sendiri, diambil dari PDAM yang ada di sana, itu bersih sekali ya. Bagus sekali airnya, seperti yang telah didoakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan betul juga doa tersebut di sana itu satu kota peradaban. Ya, peradaban Islam yang sangat sejuk dan indah. Di sana ini kita diajari untuk tawadhu, untuk rendah diri, dan kita betul-betul mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Bahkan katanya apa nih, kultur masyarakatnya di sebuah hadis itu disebutkan bahwa penuh kasih sayang dan kesucian begitu, Bib. Betul, betul. Orang sana, ya orang-orang yang ada di Hadramut, ya, terutama yang ada di kota Tarim, luar biasa. Hatinya bersih. Mereka tidak peduli, mereka menghargai semua orang. Ya, bahkan ketika kami di sana sekitar tahun 1996 itu ada para turis asing yang datang ke sana, non muslim, ya pakaiannya pun terbuka. Wanita-wanita yang ada di sana datang ke sana itu, turis asing itu terbuka, membuka aurat, tidak pakai jilbab, pakaian celananya celana pendek. Lebih toleran juga mungkin ya. Ya, toleran dan dihargai, ditemui, diajak berbincang dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tertariklah dengan Islam. Ya, ya juga Yaman, Islam yang ada di Indonesia itu sebetulnya bersambung. Ya, Islam yang ada di Indonesia itu para dai datang dari kota Tarim menuju Indonesia, menuju Asia, menuju Gujarat, India dan lain sebagainya. Apakah itu juga ada kaitannya, Bib? Misalkan para wali atau para ulama ini dari Yaman juga yang membawa Islam justru masuk ke Indonesia. Betul. Jadi Wali Songo yang kita kenal itu 8 dari 9 Wali Songo itu bernasabkan kepada Ammul Faqih, paman dari Sayyidina Faqihil Muqaddam. Ya, Faqihil Muqaddam ini kakek para habaib, baik yang ada di Yaman juga yang ada di Indonesia. Yang sering kita dengar dan sering kita baca doa kirimkan Fatihah ya di majelis-majelis, di kitab rotib, ya, itu dibaca ila ruh Sayyidina Faqihil Muqaddam. Nah, Ammul Faqih ini pamannya Sayyidina Faqihil Muqaddam yang melahirkan para dai, ya, yang melahirkan ulama-ulama yang menyebar, ya, baik di India, di Gujarat, ke Champa, sampai ke Malaysia, Thailand, Kan Afrika juga kata Bib. semua, ya, semua mereka semua. Nah, 8 dari 9 wali ini nasabnya nyambung kepada pamannya Sayyidina Faqihil Muqaddam. Maka dari itu kultur Hadramut, ya, Islam di Hadramut dengan kultur Islam di Indonesia ini serupa. Oh iya, benar. Ya, pakaian seperti yang saya pakai ini, baju koko, sarung, peci, ya, di sana juga seperti itu. Tradisi-tradisi keagamaan juga sama. Ya, pembacaan maulid, tahlil, talqin kalau ada jenazah yang meninggal, bahkan tradisi Tawassul mungkin juga, Bib. tawasul, selamatan, ya, bahkan wanita-wanita di Indonesia, bayi-bayi wanita itu dikhitan. Itu pun juga dilakukan di sana. Jadi sejarahnya itu memang panjang sekali kalau ditarik dari zaman para wali songo gitu kan. Nah, sekarang Bib, Habib Hasan, apa sih sebenarnya yang membedakan ini biar semuanya tahu juga nih. Pendidikan di Yaman ini kan ada, kita kan negara muslim kan banyak. Ada Yaman, ada Baghdad, ada Irak dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan di Yaman pendidikan muslim Islam di Yaman dan di Mesir misalkan, Bib, apa itu, Bib, ciri khas? Di Yaman ini satu, ya, dari segi akidah umat Islam, mayoritas umat Islam di Indonesia ini berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah al-Maturidiyah. Ya, itu yang pertama. Jadi akidahnya serupa, sama dengan pemahaman ulama-ulama yang ada di Hadramut Yaman. Jadi ketika mereka belajar di sana sudah sambung, akidahnya tidak ada perselisihan. Dari segi mazhab fikih, amaliyah, ya, ubudiyah, ketika seseorang melakukan sholat, ketika seseorang melakukan puasa, ketika seseorang mengeluarkan zakat, haji, ya, hubungan muamalah dan lain sebagainya, jual beli, itu menggunakan fikih Syafi'i. Di Indonesia bermadhabkan Imam Syafi'i, di Hadramut juga bermadhabkan Imam Syafi'i. Maka dari itu ketika pelajar, ya, belajar di sana, ya, anak-anak kita kirimkan ke sana menimba ilmu di Yaman,
itu mereka pulang ke Indonesia sambung, tidak ada masalah, tidak akan terjadi konflik. Nah, saat ini yang kita sering lihat dan kita dengar banyak terjadi konflik. Ada Islam yang radikal, Islam yang anti pemerintah, ya, dan ada pertikaian dan lain sebagainya karena kita kurang cerdas memilih lembaga-lembaga pendidikan, negara-negara yang kita tuju. Ya, sebagian orang memberangkatkan putra-putrinya itu kurang selektif. Yang penting dapat beasiswa ke Timur Tengah diberangkatkan. Nah, ini salah besar. Udah keren gitu yang Ya, penting. harusnya dilihat dulu. Ya, Timur Tengah ini kemana? Akidahnya apa? Di riset dulu ya, Bib. Iya, akidahnya apa? Pemahamannya seperti apa? Sambung tidak dengan pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia? Ya. Nah, ketika mereka pulang tidak sesuai pemahamannya dengan ulama-ulama terdahulu di Indonesia dan mayoritas umat Islam di Indonesia, akan terjadi konflik. Ya, jadi seperti itu. Bagus. Kalau begitu, Bib, apa namanya? Dengan budaya kan ada budaya pendidikan di Yaman dengan di Indonesia kan kita punya juga kultur budaya di pesantren misalkan, Bib. Apa sih yang membedakannya gitu, Bib? Untuk tradisi pendidikan pesantren yang di Yaman, ya, juga Indonesia ini sangat sangat mirip sekali. Ya, di sana itu lebih dominan dikaji kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik yang dikaji di Indonesia di pesantren-pesantren yang lebih mayoritas warga NU Nahdliyin itu pun dikaji di sana. Disebutnya kitab kuning kalau Kitab kita. kuning, ya, itu dikaji di sana. Oh, gitu. Jadi cara pemahamannya, cara pengajiannya, jadi ada halakoh ini kumpulan-kumpulan beberapa orang, ya, kumpulan-kumpulan tadi dipandu oleh satu guru, ya, satu muallim, Talaki ya? talaki, ya. Jadi yang ada di sana dengan di Indonesia ini sangat 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 mirip sekali. Ya, jadi ketika pelajar dari Indonesia dari pesantren melanjutkan ke Yaman, apa yang mereka sudah dapat dari pesantren di Indonesia itu tinggal dikembangkan di sana. Kalau begitu kan, Habib kan ini sebagai apa namanya maktabnya, kepala maktabnya ya, Al-Ahqaf ini. Nah, jejak Al-Ahqaf di Indonesia ini sebenarnya kan Universitas Al-Ahqaf itu kan tahun 95, Habib ya. Universitas Al-Ahqaf Yaman didirikan pada tahun 1994 dan untuk fakultas syariah, ya, mulai beroperasi tahun 1995 di kota Tarim. Nah, itu jejaknya bisa ke Indonesia dan bisa banyak juga pelajar-pelajar Islam. Saya baca beberapa artikel juga banyak juga ternyata ya kalau tujuannya ke Yaman ya banyak yang ke Al-Ahqaf nyarinya ya. Nah, jejaknya itu sejak kapan itu? Pemberangkatan ataupun delegasi yang dikirim ke Yaman yang pertama kali itu tahun 1996. 96. Jadi Jadi baru 2 tahun berdiri udah ke sana gitu. iya, baru 2 tahun berdiri dan baru 1 tahun berdiri Fakultas Syariah. Ya, jadi waktu itu tahun awal 96, Rektor Universitas Al-Ahqaf berkunjung ke Indonesia, kunjungan perdana. Nah, kemudian beliau tiba ke Indonesia, beliau bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh ulama-ulama yang didampingi oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ya, pendiri Pondok Pesantren Darul Qahwa Dakwah yang ada di Bangil. Nah, di kala itu kami dan saya sendiri murid dari Al Habib Hasan Baharun, ya, saya alumni dari Pondok Pesantren Darul Qahwa Dakwah. Ya, kami diminta oleh beliau untuk menemani rektor untuk berkunjung ke beberapa pesantren yang mayoritas berada di Jawa Timur, pondok-pondok besar seperti Tebu Ireng, Tambak Beras, Lerboyo, bahkan dokumen-dokumennya lengkap ada kami miliki. Ya, kemudian ke Ploso, ya, kemudian ke Solo, ya, jumpa dengan Al Habib Anis, ya, Habib Anis Al Habsyi, juga tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian tahun 96 Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengirimkan murid yang pertama kali diberangkatkan ke Al-Ahqaf sebanyak 8 orang. 8 orang. Jadi generasi pertamanya itu 8 orang. Angkatan pertama dari Indonesia. Saya sendiri yang pertama, kemudian Buya Yahya
itu satu Oh angkatan iya dengan iya. ya itu satu angkatan dengan kami. Kemudian Al Habib Ubaidillah Al Habsyi yang di Surabaya, kemudian Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Al Qadri ya yang dari Pontianak, kemudian siapa Dr. Muhammad Najib Amin Muslih dari Gresik. Beliau sekarang ini rektor di Unkafa yang ada di Gresik. Kemudian Ustadz Saifullah ya Kiai Haji Saifullah Hasbullah yang ada di Gresik, juga Kiai Haji Mujibur Rahman dari Balikpapan. Nah, ketika itu kami diberangkatkan ke sana 8 orang dan berangsur setiap tahun, tapi tidak banyak yang berangkat itu, hanya beberapa orang saja. Ya, tahun berikutnya ada sekitar berapa? Saya lupa waktu itu jumlahnya sekitar berapa puluh orang. Nah, tahun 1999 saya ditugasi oleh rektor untuk merekrut pelajar yang ada di Indonesia. Ya, Jadi dibukalah itu secara umum. dibuka secara umum dan tahun 2001 resmi beliau membuka maktab ataupun kantor perwakilan Universitas Al-Ahqaf di Indonesia di tempat kami di Cirebon, dan saya yang ditunjuk selaku direktur kantor Universitas Al-Ahqaf. Itu dari 2001 berarti. 2001 itu resmi, ditutup pintu lain, hanya satu pintu. Nah, kami adakan kunjungan-kunjungan ke seluruh Indonesia, dari mulai Roadshow roadshow keliling. 1 bulan saya di mobil. Saya 1 bulan di mobil, ya sampai ke Tangerang, ke Banten, ke Karena itu masih pertama mungkin. Besi pertama, ya bahkan saya masuk, itu pengalaman saya masuk di salah satu pesantren, dipikir saya mau cari sumbangan. Ya, sampai ada salah satu kiai yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat karena sudah meninggal. Begitu saya datang ke rumah beliau, pesantren beliau langsung ambil uang 50.000 di sini, dilempar uangnya. Siang-siang cari sumbangan katanya. Ya, saya sampaikan saya tidak cari uang, saya ingin menyampaikan amanat, ada beasiswa dari Universitas Al-Ahqaf untuk pelajar kita yang ada di Indonesia. Oh itu dari awal sudah beasiswa. Sudah beasiswa. Full itu beasiswa scholarship-nya. Cuma ongkos keberangkatan. Ongkos keberangkatannya saja. Ongkos keberangkatan saja. Nah, tahun 2001 waktu itu yang diberangkatkan oleh kami 9 orang, 2002 sekitar 20 berapa? 27 atau berapa? Ya, datanya ada di kantor. 2003 ada 100 orang diberangkatkan. Ya, bahkan waktu itu terima kasih kepada salah satu mantan wakil presiden waktu itu, Menteri Sosial Bapak Yusuf Kala, itu pun sempat memberikan uang sangu, ya uang jajan kepada pelajar yang berangkat itu, ya sempat terjadi itu, walaupun ada oknum yang tidak menyampaikan. Jadi sampai sekarang Bib, itu kalau sekarang saya atau teman-teman yang ada di rumah ini menonton ingin mendaftarkan adik atau anaknya ke Yaman, itu puls beasiswa Bib, sampai sekarang. Jadi dengan berjalannya waktu, ya karena Al-Ahqaf ini di awal memang didukung oleh para donatur yang ada di Timur Tengah. Ya, kemudian setelah beberapa donatur meninggal, terjadi krisis ya di Saudi Arabia, akhirnya mulailah itu dana untuk sumbangan tersebut berkurang. Akhirnya kami berinisiatif untuk membantu Universitas Al-Ahqaf. Jadi dari biaya keberangkatan yang kami kumpulkan, kami sumbangkan ke Universitas Al-Ahqaf. Ya, juga setiap bulan, ini baru berjalan sekitar 3 tahun kalau tidak salah, kami minta setiap pelajar untuk memberikan sumbangan biaya makan yang pada awalnya sebesar 500.000, ya ini sudah berjalan 1 tahun kami naikkan 600.000. Jadi kalau didolarkan hanya berapa? $40, tidak nyampe $40 untuk biaya makan, untuk biaya listrik, untuk biaya air dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu tidak mengcover karena Setahun itu apa? 1 bulan. 1 bulan. Oh iya. Ya. Karena sebetulnya beasiswa ini setiap pelajar ini yang dikeluarkan dananya, yang dikeluarkan biayanya oleh Universitas Al-Ahqaf per orang itu $2.700 untuk 1 tahun. Ya, mereka mayoritas berada di sana antara 4-5 tahun. Itu semua dibiayai oleh pihak Universitas Al-Ahqaf. Nah, gimana nih Bib kalau misalnya Habib Hasan
eh, caranya nih untuk teman-teman yang mau berangkat ikut ke Habib, ke Yaman, belajar di sana itu gimana caranya, syarat-syaratnya apa aja nih? Boleh disampaikan? Boleh ya. Jadi memang kebetulan tahun ini baru kemarin saya sebarkan pengumuman untuk pendaftaran baru kemarin ini. Ya, nah, kami sebarkan pengumuman pendaftaran Universitas Al-Ahqaf eh, yang akan kuliah di Yaman di Universitas Al-Ahqaf. Di situ di link tersebut nanti lengkap ya, prosedurnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti ada tes-tes yang akan dilakukan. Nanti linknya di bawah ini ya. Ya, boleh nanti disebarkan juga pelajar yang ingin mengikuti bimbingan. Ya, jadi sebelum berangkat ke sana mungkin belum memiliki wawasan yang kuat ataupun perlu bimbingan dari segi bahasa dan lain-lain, itu di tempat kami. Ya, Bahasanya matrikulasi mungkin ya ya, Bib ya kalau sekarang itu. ya. Nah, terakhir Bib nih. Eh, tentu apa yang menjadikan sebuah institusi pendidikan menarik itu juga salah satunya adalah alumnusnya gitu kan. Nah, profiling alumnusnya dari Al-Ahqaf ini di Indonesia atau peran-perannya di Indonesia ini dalam membangun keislaman di Indonesia ini gimana, Bib? Alhamdulillah, mungkin ini agak panjang sedikit ya. Jadi alumni dari Universitas Al-Ahqaf, dan perlu kita ketahui Universitas Al-Ahqaf adalah universitas swasta yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dan para ulama-ulama terkemuka di zamannya. Ya, juga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Habib Hasan Asyatiri, Habib Ali Masyhur bin Hafid, kakak kandung dari Habib Umar bin Hafid. Ya, Al-Ahqaf ya, para alumnusnya itu di negara Yaman sendiri itu memiliki peranan penting. Di antaranya mantan Menteri Agama Yaman itu alumni dari Universitas Al-Ahqaf, satu angkatan dengan saya, satu kelas dengan saya. Bahkan ketika beliau telah menjadi menteri dan telah resign karena mengundurkan diri, itu sempat berkunjung ke tempat saya selama 1 bulan Di Cirebon. di Cirebon. Dan kami ajak juga kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Ya, juga alumni Al-Ahqaf ini banyak sekali yang memiliki menduduki tempat-tempat penting di negara Yaman, ya, dan juga di negara-negara lainnya, ya, yang menjadi dosen, jadi dekan, bahkan muhakkik kutub, ya, muhakkik ini tim yang mengkaji kitab-kitab diperbaiki, ya, itu alumni dari Al-Ahqaf juga, kawan kami juga, ya. Beliau berada di Jeddah. Nah, untuk di Indonesia sendiri seperti yang kita kenal, Buya Yahya itu alumni Al-Ahqaf, ya. Juga Dr. Arwani itu, Arwani Seirozi itu alumni Al-Ahqaf. Beliau di PBNU, dan beliau juga pada periode yang lalu ketika selesai Pilpres itu salah satu yang digadang-gadang dicalonkan menjadi menteri muda, menteri yang sangat muda usianya, dan beliau mendapat predikat doktor itu dari Sudan, S1-nya dari Al-Ahqaf, dan menjadi doktor termuda di sana. Ya, ya, bisa dilacak datanya di Google juga, di Republika, ya, itu ada dokter termuda. Maroko atau Sudan, saya lupa itu. Nah, kemudian Rektor Tribakti, ya, Lerboyo itu dari Al-Ahqaf juga, putra dari Gus Imam, Gus Reza, itu alumni Al-Ahqaf. Kemudian banyak, kalau saya sebutkan banyak sekali, putra-putri dari kiai-kiai besar, termasuk Kiai Nur Iskandar SQ, ya, itu putranya Gus Mahrus alumni Al-Ahqaf, putrinya alumni Al-Ahqaf, saat ini cucu-cucunya masuk ke Al-Ahqaf. Jadi itulah tadi profiling dari alumnus-alumnusnya, ada banyak tokoh. Salah satu yang sudah kita kenal ada Buya Yahya ya, yang dai nasional di Indonesia yang menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, demikian para pemirsa, ngobrol kami dengan Dr. Habib Hasan Hussein Al-Jupri. Jadi nanti silahkan untuk yang berminat untuk mendaftarkan diri ke Universitas Al-Ahqaf, nanti di deskripsi akan kami cantumkan
link pendaftaran dan detail-detailnya silahkan dicek sama teman-teman. Terima kasih Habib sudah bersedia menemani kami hari ini di podcast pertama Majalah Madani kami. Sekian, semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.